Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Satria dari semester 2 Prodi Pendidikan Fisika kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mereview materi pertemuan ketiga dengan materi As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-Sunnah merupakan kebiasaan, perilaku, dan perkataan Nabi. Sunnah itu dengan kata lain adalah hadis. Secara bahasa disebut dengan kebiasaan yang terjadi. Sunnah atau mandub bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat dosa, dan sunnah atau mandub bisa disebut sebagai anjuran. Sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah hadis. Hadis singkatnya adalah segala perbuatan, segala kebiasaan dari Nabi SAW. Seluruh kebiasaan, keadaan Nabi, perbuatan Nabi SAW adalah hadis. Dan ketetapan Nabi dilihat dari perilaku beliau ataupun larangan beliau, yang dilihat juga dari ekspresi muka beliau. Hadis ini memiliki beberapa tingkatan. Kenapa memiliki beberapa tingkatan? Karena hadis ini tidak mendapat jaminan keaslian dan kemurnian dari Allah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mendapat jaminan dari Allah sampai akhir zaman atau kiamat nanti. Sehingga jika ada apapun yang terjadi, Al-Quran terjamin keasliannya dan kemurniannya. Karena mukjizat Al-Quran asli hingga akhir kiamat nanti. Ketika zaman-zaman kerajaan, banyak pemalsuan hadis, beragam motif perubahannya seperti perubahan dalam hal politik. Oleh karena itu, hadis mendapat tingkatan. Ada hadis doif, hadis yang bisa turun dari Rasul dan bisa juga bukan. Dengan kata lain, hadis yang masih diragukan. Ada hadis maudhu, yaitu hadis yang palsu. Lalu ada hadis sahih, merupakan hadis yang dibenarkan. Dengan kata lain, hadis yang benar-benar turun dari Rasul. Hadis bisa sampai ke kita karena ada perkataan, perbuatan, ketetapan Rasul yang dilihat dan didengarkan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Umar, Abu Bakar, dan yang lainnya. Dan hingga sampai ke periwayat. Periwayat mengumpulkan hadis, kemudian membukukan hadis-hadis tersebut. Bila hadis itu palsu dan kepribadian yang menyampaikannya baik, bisa saja hadis tersebut benar. Karena jika pribadi kita baik, maka orang lain percaya kepada kita dan kemungkinan hadis yang dibawakan benar. Begitu sebaliknya, jika hadis tersebut benar, tapi orang yang menyampaikan mempunyai kepribadian yang buruk, maka tidak akan dipercaya. Oleh maka itu, kebenaran hadis itu dilihat dari kepribadian orang yang menyampaikannya. Pada zaman Nabi, di zaman dulu, cara membedakan hadis dan Al-Quran yaitu dengan Nabi mengeluarkan penegasan, yaitu Nabi berbicara jika Al-Quran itu ditulis dan hadis jangan ditulis. Dapat disimpulkan bahwa posisi hadis yang paling utama adalah penjelas dari Al-Quran. Alhamdulillah, review materi yang saya tangkap sudah tersampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.